Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai tentang taqsimul kalimah, yakni al-mufrad wal musanna wal jama'. Artinya adalah pembagian kalimah isim ditinjau dari segi adat jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mufrad, musanna, yang ketiga adalah jama'. Mengenai tentang tujuan pembelajaran kali ini agar peserta didik mampu memahami kaidah mufrad, musanna, dan jama' dengan baik. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu menerapkan kaidah mufrad, musanna, dan jama' dalam sebuah kalimat dengan benar. Mengenai tentang bagan taqsimul kalimah, itu sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua adalah musanna, yang ketiga adalah jama'. Kemudian definisi ismul mufrad. Ta'rif ismul mufrad huwa lafdzun yadullu ala ma'nan mufradin. Isim mufrad itu adalah lafaz yang menunjukkan makna tunggal, makna satu. Contohnya adalah lafaz kitabun, satu kitab atau satu buku. Tolibun, satu murid laki-laki. Contoh lain, tolibatun, murid perempuan satu. Ustadzun, ustadzatun, masjidun, kemudian madrasatun, saburatun, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah contoh dari isim mufrad. Berikutnya adalah musanna. Apa itu musanna? Huwa lafzun yadullu ala isnaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin. Jadi isim tasniyah itu adalah lafaz yang menunjukkan makna 2 ditambahi di akhir katanya alif dan nun ketika lafaz tersebut tingkahnya adalah tingkah rafa, dan ketika tingkah nasab atau jer maka tambahannya adalah ya nun. Contohnya adalah kitabani. Ini dalam tingkah rafa itu tambahannya adalah alif nun. Inti kitabani, saya memiliki 2 kitab. Dalam tingkah nasab, misalkan ini adalah kitabaini. Ishtaraitu kitabaini, saya membeli 2 kitab. Contoh lain, tolibani, tolibaini. Kemudian contoh lain itu adalah ulamani, ulamaini, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang ketiga adalah ismul jama'. Isim jama' itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim, yang ketiga adalah jamak taksir. Adapun definisinya mengenai ketiga hal tersebut bisa disimak di slide berikutnya. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Huwa lafdzun yadullu ala thalathatin fa aktsar bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jamak mudzakkar salim itu adalah lafaz yang menunjukkan makna 3 sampai lebih atau tak terhingga dan ditambahi wawun nun ketika tingkah rofa, dan ketika tingkah nasab ataupun jer ditambahi ya nun di akhir katanya. Contoh, tolibuna, tolibina, ja'a tolibuna, telah datang atau telah tiba para murid laki-laki. Ro'aitu tolibina fil madrasah, saya melihat para murid laki-laki di sekolah. Contohnya jamak mudzakkar salim itu. Kemudian jamak muannats salim. Apa definisi jamak muannats salim? Wa lafdzun yadullu ala thalathatin fa aktsar bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim itu adalah lafaz yang menunjukkan makna 3 sampai tak terhingga
Dan ketika tingkah rofa itu ditambahi alif ta dan berharokat dhammah. Dan ketika tingkah nasab ataupun jer ditambahi alif dan ta di akhir katanya dan diharokati kasrah. Contoh lafadz thalibatun, ja'a thalibatun, telah datang para murid perempuan. Ra'aitu thalibatin fil madrasah, saya melihat para murid perempuan di sekolah. Contoh lain, lafadz mu'minatun, mu'minatin, atau muslimatun, muslimatin, ustadzatun, ustadzatin, dan seterusnya. Yang terakhir adalah jamak taksir. Ma huwa jam'ut taksir? Jam'ut taksir huwa lafdzun yadullu ala thalathatin fa'aktsar biziyadatin aw nuqsanin aw taghyiril harakat. Jamak taksir itu adalah lafadz yang menunjukkan makna minimal 3 sampai tak terhingga, dan terkadang itu jamak taksir bisa ditambahi ataupun dikurangi atau merubah harokatnya. Contohnya lafadz at-tullab. Tullab ini adalah jamak taksir dari isim mufrad thalibun. Contoh lain, kutubun, itu adalah jamak taksir dari isim mufrad kitabun. Contoh lain, isim mufradnya adalah madrasatun, maka jamak taksirnya adalah madaris. Di jamak taksir itu biasanya bentuk struktur katanya berlainan dari isim mufradnya. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan dapat memahami. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.